Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kembali lagi bersama saya. Oke, di situ sebelumnya sebelum lebih lanjut saya ngacau. Saya nak bertanya dengan kita semua yang mendengarkan saya ngomong tuh. Saya nak nanya, kita mungkin udah karap suah ke kita jumpa orang bangun rumah ye baru nak jadi, biasa kan baru nak jadi silang dia selamatan terus ngemanggil orang ramai ya mungkin udah biasa gitu ya. Ada silah banyak yang digantungnya di atas. Pertama, kalau nak salah ya tabu. Kedua, yang pasti ada pisang, kayak ketupat, cucur, daram kayak apa kayak pokoknya banyak lah macam-macam orang gantung ada yang macam-macam buah kue. Cuman ya tidak buah-buahnya dia banyak, pisang dengan tabu tetap ada. Susah kan? Susah ya. Saya pun karap ya, karena sampai dari dulu kacik karap. Ya saya cerita juga bahwa kayak saya karap. Cuman yang jadi pertanyaan saya itu, saya penasaran apa nyape ya, kita kan tetap dalam hidup manusia itu kan tentunya penasarannya tetap ada. Ya untuk kenapa supaya apa lekanya biar bagaimana ya anaknya asalnya. Iya. Jadi saya pun penasaran dari mari sampai ke nitu, dari kacik sampai ke tuwe, sampai ke basah. Saya penasaran. Lalu saya manikan diri lah, bertanya dengan orang-orang dekat, orang tua. Terus saya tanya, iya untuk kenapa? Newan untuk kenapa? Aduh nyejak orang-orang gitu dulu mundaan digantung tuh dan bagus. Kalau kita macam-macam di rumah tuh kan acau lah kan apa. Gitu. Awak ja. Tapi sedang lama masih penasaran gitu. Penasaran apa sih? Sebabnya ngapa siapa yang nyuruh ngantung ya? Saya berpikir dulu bahwa dalam otak saya berpikir selalu sangka saya ya memang ajaran kita, ajaran budaya kita gimana gitu. Ternyata setelah saya bertanya-tanya lah tentang sesuatu rumah kan gimana sih dalam Islam. Sedangkan kita budaya kita yang ada kan udah kita ketahui lah muat tuturan harus gitu, posisi rumah harus gitu. Ya udah kita ketahui. Ya mungkin saya sangka ya memang ajaran kita. Tapi setelah lama-lama saya dalam berjalannya waktu saya banyak rasa makin tanya-tanya. Saya makin bertanya-tanya, tiba-tiba saya tanyakanlah kepada, tentunya kita untuk bertanya kan tetap orang yang sekolahnya tinggi terus agamanya bagus. Saya tanyakan pertamanya dan saya tanyakan langsung sih, cuman saya tanyakan Pak Ustadz,
untuk adap-adap buat rumah, boleh ke saya bertanya? Oh silakan, ya kan. Boleh ke saya tanya gimana buat rumah yang bagus? Eh, oh, rumahnya yang penting bersih katanya. Lekaknya ada tempat sholat, lekaknya eh, posisinya supaya matahari masuk bagus kalau pagi hari supaya sehat, ya, macam-macam lagi. Ternyata ternyata beda dari yang kita alami kita lihat eh, kebiasaan yang di kampung dia. Beda. Lakaknya saya tanyakan beda dari kedua, saya tanyakan eh Ustadz misalkan supaya rumahnya berkah apa, diberi apa, digantungi apa misalnya, gantungi apa ini kan, gantungi yang rumah supaya berkah ya nyai sholat ibadah di rumah ye sian yang haram lagi ngaji macam-macam lah, kebaikan-kebaikan ya, berbakti kepada orang tua macam-macam. Timbul saya tanya tang beda yang sedangkan uang kita tanya rumahnya digantungi yang kabat macam apa lah bungkusnya kuning, tapi kita tanya itu supaya supaya rumah kita kalau rezeki datang mudah, tidak ikan acau, supaya rumah kita dan panas. Kita penangkal tuh macam-macam nak tahu apa kita rupe kayu, apa rupe apa bungkusan apa dalamnya berkabat-kabat yang pernah pocong pernah ada pun ada yang merah yang tali bandang apa ya. Katanya tapi setelah kita tanya Pak Ustadz kan beda jadi, sedangkan kita kan setahu kita kan Ustadz lah yang apa ya silang yang nak kita tanya gitu, tapi uang yang iya dapat dari mana gitu, bingung kan, bingung dapat dari mana gitu, yang gantung itu gantung ini lah kayak katanya bumbungan bumbungan harus gitu kalau rezeki payah, kalau kita dapat penyakit mudah nak dapat penyakit. Sedangkan yang saya tanya Pak Ustadz ya, gimana Pak Ustadz supaya kita itu terhindar dari penyakit dalam dalam di rumah kita, gimana supaya kita terhindar dari penyakit nyan ke ngantung itu ngantung ini bumbungan harus gitu. Si aninya si ajaran dalam Islam kayak sila dalam Islam rumah kita supaya rezeki mudah ben, kita rajin sedekah lagi rajin sholat di sini rumah tahajud ngaji lah kayak berbuat baik jujur amanah, insya Allah ya rumahnya berkah yo. Saya pun bingung ngapain tang bede gini. Sedangkan uang gantung itu gantung ini, saya makin penasaran tanya lagi Ustadz sama jawabannya, tanya Ustadz itu sama jawabannya, ternyata bertolak belakang. Kedua saya udah semakin guys, semakin udah lagi lah, dan lagi ambil irau lah gimana iya dan sesuai rasanya gitu, sesuai dengan yang kita tanyakan dengan Ustadz ya, kebiasaan gantung itu gantung ini. Ternyata kita tanyakan lagi ke orang yang gantung ya, saya tanyakan apa be nyuruh HP digantung, katanya pun dia pun tidak juga mari alasan entah be jangan uang tua gitu dulu mudaan digantung dan bagus. Bingung saya bingung deh lah kayak dan nyok tahu apa kita harus memakai apa yang kita tahu. Ternyata yang setelah saya tanyakan ya jauh betul belakang tantangannya gitu dengan jawaban Ustadz ya. Lalu kita disuruh Ustadz gitu tapi nyatanya gitu tang beda gitu.
ada salah satu ustadz ya menjawab katanya, Pak Ustadz misalkan nih, apa hukumnya kita ngantung pisang segalaan buah segalaan macam-macam lah baju, bukan banyak, mungkin kereta mungkin apa orang gantungnya makan macam lain-lain orangnya mungkin digantung-gantung, ya apa alasannya saya kan nih. Pertama jawabnya, ya tergantung niat katanya, tergantung niat. Pun niatnya ngantung pisang ya supaya tukang ndak nagek turun nak makannya, ya nyamannya tukangnya ya berpahle katanya. Oh berpahle ke, tapi tapi kalau ngantung pisang ataupun segalaan tabu ya untukkan setan ataupun untukkan jin supaya rumah kita tidak dia jauhnya, ya sama juga kita dengan nyemah katanya, sama juga dengan nyemah. Kalau nyemah ya supaya kita rezeki kita dan serak, supaya kita dan dia jauhnya, kita beri makanan, kita beri tabu ya, kata Pak Ustadz ya nyemah, ya nyemah ya dilarang dalam Islam katanya. Nyemah. Jadi berdosa ke Pak Ustadz? Kita minta tolong dengan jin tetap berdosa, ya syirik katanya. Bukan lagi dengan Allah kita minta tolong katanya. Lalu dengan jin pun jin Islamnya saya kan nih. Biar kena jin apa, biar kena nek datuk Islamnya. Kalau dah kita minta tolong dengan jin, tetap daan boleh katanya. Karena kita dah minta tolong dengan jin. Selain Allah banyak, ada kita minta tolong dengan dia lagi. Masa kita sholat bukan lagi kita minta tolong dengan dia, bersandarkannya kepada dia, tiba-tiba lalu kita minta, kalau kita gantung cucur daram-daram, ni datuk sana acau kami sambeng met seolah-olah dah. Jadi tak boleh ya ni. Jadi saya pun bingung nak digantung ke dalam pisang tu. Dia tergantung niat kita nya. Niat kita untuk kan nakahi orang supaya tukang dah lagi turun nak makannya, ya berpahalanya. Tapi mun kita ngantung pisangnya supaya dan dia oleh setan supaya rezeki mudah, ya dan sesuai dengan Al-Quran. Sedangkan rezeki ya di tangan Allah, ya kasih Allah. Dan juga bertolak belakang, Allah nyuruh rajin-rajin ibadah, rajin-rajin ngaji, rajin-rajin sholat, berbuat baik, ya mudah rezeki, rumah berkah, bukan ngantung pisang, bukan apa, bukan bumbungan harus gitu, harus berapa batang, harus entah harus ngadap harus macam-macam kan, macam harus diberi paku, diberi diberi kaca ya sian. Katanya Islam mengajarkan kan kalau rumah kita sepedaan diacau diganggu kan ya bukan gantungan, bukan cibikan, bukan tempelan, bukan kan harus ngaji katanya. Yang paling bagus ngaji. Apalagi mun surat Al-Baqarah. Jangankan jin. Puake pun lari. Ya. Jadi saya terus terang, sedangkan kita Islam. Tapi kadang-kadang orang udah penagih sholat, bukan lagi. Tapi tiba-tiba masih bergantung itu bergantung ini, apa untuk kenapa? Penangkal katanya, supaya kan acau. Macam-macam mereka ya berobat masih nak balik bakal nak mau masih berobat ke macam-macam yang kau tu macam-macam. Kau harus mereka cucuh, kau cucuh dalam harus gabat beling kuning macam-macam, beri minyak itu lalu macam mana guys seolah-olah. Jadi ibadah dipakai tapi yang dilarang, jadi gimana ya, bingung kan kadang-kadang kita. Jadi saya pun jadi dan tahulah gimana tang masih kadang-kadang dah tahu ditanya entah be ngapain kita ngantung entah be ya tu be ya nulu ikan numpang
nyurang barek gantung yo udah bisa gaya lah gantung ya kan harus ada maknanya untuk kenapa gantung-gantung aja masa kita nak ngikut yang tanpa alasan kan jaga deh iya dulu deh tolonglah pikirkan sama-sama lah kita mikirkannya saya pun bingung juga sampai sekarang tapi ya lah jawabannya Pak Ustadz tergantung niat kita hati-hati niat kita kalau kita lalu niat kita lalu minta jaga dengan jin lalu ujungannya sama juga dengan nyemah dah sama juga dengan minta tolong dengan jin ya tak boleh katanya Ustaz iya ngerti ke jadi kita pikirkan sama-sama lah kalau ya boleh juga yang ada di rumah kita tanggung gantung pisang gantung termos gantung kipas anginnya tanyakan untuk kan apa dan banyak untuk kan priasi aja di atas supaya adanya dilihat-lihat ya tak masalah tapi munjak itu mundaan dia anak tuh dan digantung tuh kita tuh damam kalau rezeki pas nak masuk maut mudah lalu percaya dengan dia sedangkan Allah mengajarkan tawakallah kepada Allah beribadah tapi insya Allah Allah jaga lalu kita kalau kita minta dengan benda percaya dengan benda yang bisa jaga kita lalu benda kita yakin masa gara-gara benda kita bisa jaga kita gaibnya tuh kuat tuh jimat tuh dia bisa jaga kita coba bakah nak kali angus nyaga diri seorang terbakar pun tak mampu dia nak madamkan hati terbakar mana nak nyaga kita nyanok nyebiak oke insyaallah kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.